Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STK IPL Maksum, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan mempresentasikan hasil dari video pembelajaran yang telah kami buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan PKN di SD dengan dosen pengampu Eka Darliana, MSI. Kami selaku kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Evita Elianti, dan teman saya, Sri Wulandari, dan teman saya lagi, Rahma Zikriya Hulwa Ali. Materi akan yang kami sampaikan yaitu mengenai konsep, hakikat, dan fungsi pada Pancasila. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Kita akan membahas mengenai konsep, hakikat, dan fungsi pada Pancasila. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa? Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar ideologi negara bagi negara kita, yaitu negara Indonesia. Secara harfiah, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip ataupun dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip ataupun 5 dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang sudah kita ketahui mungkin sejak dari sekolah dasar. Dari SD, SMP, SMA ataupun SMK selalu ditemukan dengan mata pelajaran yang mengenai Pancasila. Nah, sedangkan secara terminologis, Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dasar negara kita juga sudah memiliki perspektif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu, jadi tidak boleh asal diubah. Nah, yang kedua yaitu hakikat Pancasila. Berbicara tentang hakikat berarti membicarakan hal-hal yang hakiki ataupun mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila banyak memiliki keluhan arti, antara lain, mari kita simak. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan suatu negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah. Nah, Pancasila yang kedua yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum, Pancasila menjadi sumber hukum dasar nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian, sangat jelas bahwa segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu maksudnya adalah pandangan, kesadaran, serta cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia.
Hakikat Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai way of life. Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, pegangan hidup di kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas kehidupan dalam semua bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mantap, sehingga bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang akan dicapai. Nah, hakikat yang keempat yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jati diri merupakan suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau identitas sedemikian rupa, sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau identitas yang lainnya. Kualitas menggambarkan suatu jati diri itu bersifat unik ataupun khas yang mencerminkan pribadi individu atau identitas yang dimaksud. Oke. Yang ketiga yaitu fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dimaksudkan agar masyarakat Indonesia itu selalu hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap perilaku yang harus dilakukan itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Perbedaan akan tercermin dari tingkah laku dan sikap mental kita dari penerapan Pancasila tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Nah, Pancasila itu memiliki fungsi yang mengatur semua hukum yang berlaku di Indonesia ya, di negara kita khususnya. Jadi, semua hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Dengan begitu, setiap sila akan menjadi nilai dasar untuk pembentukan setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila itu memiliki fungsi sebagai pedoman hidup, sehingga berjalannya bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Teman-teman juga bisa menjadikan Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat. Bila teman-teman amati pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pancasila disebut sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, fungsi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran ataupun fungsi sebagai dasar negara kita. Karena itu, Pancasila merupakan pedoman untuk mengatur pemerintahan negara serta segala sesuatu dalam kehidupan, baik bagi rakyat, pemerintah, ataupun semua wilayah. Nah, itu tadi saja pembahasan mengenai konsep, hakikat, dan fungsi pada Pancasila. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.